Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga menjelang siang anak-anakku semua kelas 10 TKJ dan 10 MM. Anak-anakku semua yang cantik dan ganteng semua. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ini, yaitu dalam materi sejarah Indonesia. Minggu yang lalu saya sudah memperkenalkan diri saya, bagaimana tingkah dan pola karakter ya, itu yang harus kita miliki ya di situ. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke ini, mari kita berdoa dulu ya. Ingat ya, last week minggu yang lalu saya berdoa itu harus yang ikhlas ya. Oke. Sebelum kita mulai dengan rasa syukur, kita mulai ya, berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai ya. Oke. Semoga kalian mengingat doa yang lalu, bagaimana doa orang Jepang dan sebagainya itu tadi ya. Oke. Saya melanjutkan yaitu jiwa ya. Jadi bangsa kita itu punya jiwa. Bagaimana kita melihat ke belakang. Sejarah itu di belakang ya. Di belakang kita tuh sejarah diri kita, sejarah bangsa kita itu sudah dilalui, itu disebut dengan sejarah. Kalau ke depan bukan sejarah ya. Ingat kan tuh, masa depan. Yang sebelumnya itu bukan sejarah, namanya masa depan. Ingat. Jadi kalau kita tahu masa depan saya gimana ya enak. Kita bisa putar aja. Contohnya Pak Samuji 2 bulan lagi akan dapat uang cuman 1 miliar gitu. Tapi di sebelahnya ada yang 3 miliar. Kalau Pak Samuji lewat jalan A, pada jalan yang dilewati jalan B, saya putar aja jalannya ya kan itu. Itu kalau namanya kita sudah tahu gitu. Kalau makanya yang sudah tahu itu namanya sejarah, yang belum tahu namanya itu masa depan. Ingat, masa depan. Jadi bagaimana kita mengetahui masa depan? Nah, ayo kita mulai belajar dari sekarang biar tahu masa depan. Yaitu sesuatu hal menyesal duluan sebelum melakukan. Nah, gampang loh. Saya mau nabok apa? Nggak jadi ya, kalau saya tabok nanti bermasalah. Berarti kita sudah merubah gitu ya. Yaitu melakukan suatu hal yang menyesal duluan. Enggak sih. Saya malas belajar malas, ngapain belajar ini, cuma malas, tidur aja lah. Kamu mikir, ya kalau saya malas belajar nanti nilai saya jelek. Saya diomelin deh, nggak jadi ya saya belajar. Namanya menyesal duluan. Jadi tahu masa depan. Oke, I hope so you understand masa depan. Nah itu tadi ya. Saya pengen tahu, Anda tahu masa depan itu bagaimana. Oke, yaitu kita kembali ke sejarah ya. Sebelum kita tahu ya, yaitu kita harus tahu sejarah itu dari asal usul keturunan atau silsilah. Itu sejarah. Kita harus tahu ya, asal usul keturunan dan atau silsilah. Silsilahnya itu bagaimana, sejarahnya gimana sih masalahnya kamu. Nah itu harus tahu urutannya, silsilah atau permasalahannya itu. Dari beberapa pakar menjelaskan, yaitu ada Ibnu Khaldun ya, pada 1332-1402 Masehi mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradaban dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibat. Itu menurut Ibnu Khaldun. Kemudian menurut Collingwood ya, pada tahun 1889 sama dengan 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Kalau menurut Raden Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah keseluruhan perubahan yang kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan, peristiwa, dan kejadian yang benar terjadi pada masa lampau. Itu menurut Muhammad Ali. Pak, kok dalam arti pendefinisian kita di dalam membaca definisi itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Karena ini punya
hak. Ya. Karena ini menurut pakar. Jadi kalau kalian baca pakar, sudah boleh mengurangi atau menambahi. Harus sesuai dengan apa yang tersirat atau tercatat di dalam apa yang diucapkan. Ini karena ini udah doktor, nah itu tadi istilahnya ya, udah pakar, profesor, doktor. Jadi dia sudah punya komit, ya, seperti tadi ya. Jadi itu tentang sejarah. Kenapa kita harus mempelajari konsep manusia? Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Jika kita akan melihat konsep manusia itu, ruang itu ruang kapan? Ruang waktu yang lampau. Itu kayak apa? Gitu. Ya. Kalau di film ada yang ruang waktu atau menjelajahi ruang waktu. Ada ya kalau bulan puasa atau apa itu ada. Seperti itu. Nah di sini jika kita membaca dari definisi sejarah tadi, maka kita akan tahu ya beberapa yang terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang dan waktu. Jadi ada 3, manusia, ruang dan waktu. Karena manusia itu owner kita ya. Bagaimana manusia itu yang menjalankan aktivitas yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian ruang atau waktu tadi ya, ruang itu lokasi, tempat yang digunakan aktivitas manusia tadi, itu ruang atau lingkungan ya. Lingkungannya seberapa ya, wilayah lebih besar lagi, wilayahnya, tempatnya, pulaunya atau sebagainya atau benua, itu ada namanya ruang. Kemudian waktu, masa ya. Masa itu dekade, masa prasejarah, masa sejarah, masa zaman batu. Nah, itu adalah namanya waktu. Kapan terjadinya? Itu disebut sejarah atau waktu tadi. Kapan terjadi? Itu karena manusia, ruang, dan waktu. Ini ada peranan 3 bagian yang saling berintegrated atau saling berkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Ini adalah yang harus. Kemudian setelah kita tahu manusia tadi ada penggerak atau yang melakukan atau yang disebut dengan pionirnya atau penggeraknya, kemudian ruangnya itu lingkup tempatnya, kemudian waktu itu masanya, itu dalam sejarah. Setelah itu kita akan tahu bagaimana kita cara berpikir yang kronologis. Kita akan berpikir secara kronologisnya itu bagaimana. Kronologis itu urutan-urutannya, ya, fase-fasenya, itu kronologi. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir yang kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, misalnya terjadi suatu peristiwa. Konsep kronologi akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu ya, itu tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi satu dengan yang lainnya. Nah, itu saja. Itu runtut ya. Jadi kalau pemilihan ketua OSIS misalnya, nanti dari ketua kelas dipanggil semua oleh pembina OSIS, ya kan? Ditanya siapa calon yang kamu calonkan dari sekolah, dari kelas kamu, semua dipilih, ada sekian, kemudian diseleksi, ya, tinggal berapa kadernya, ya, maaf, ya, berapa kadernya, ya. Setelah itu ketahuan lagi ya, setelah itu langsung diadakan pemilunya. Pemilihannya bagaimana, cara apa, ya, atau kita jalan kelas to kelas, tapi sebelumnya harus menggunakan, dia harus presentasi, memberikan paparan kalau jadi seorang pemimpin. Itu ada urutan-urutannya. Kemudian setelah paparan nanti ada penyoblosan dari calonnya, nanti ada pemilihan. Itu nanti urutan-urutan, harus ada urut-urutannya. Itu kronologis sih. Jalur-jalur ceritanya, ya. Alurnya, runtutnya bahasanya gitu. Kemudian adapun dalam kehidupan sehari-hari konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. What is problem? Apa itu masalah? Nah, apa itu masalah? Siapa yang tahu?
Masalah ya masalah. Oh, pinter. Jadi masalah ada sesuatu hal yang belum terpecahkan. Kalau sudah terpecahkan bukan masalah. Kenapa si A berantem? Dia punya masalah. Masalahnya apa ya tadi? Ya pokoknya masalahnya. Ada masalah dia tahu-tahu berantem. Masalah harus dicari. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Tadi kita pakai dengan teknik kronologi. Kronologisnya gimana, runtutnya urutannya gimana. Gitu loh. Jadi harus tahu. Diurut dari bawah. Kalau nggak bisa dari atas, dari bawah. Ngurut itu dari bawah. Contoh main layangan. Nih contohnya problem solving ya, pemecahan masalah. Layangan udah tinggi, ada musuh diadu kan, tarik puluh tarik, begitu tewal itu putus tek, langsung kita tarik apa, benang, wah cepet ya, selesai tek, kamu ambil apanya, kaleng, kamu apa, gulung, kusut nggak, kusut, putus buang. Kalau tahu putus buang itu ngapain tadi ditarik sekali, diemin aja. Tapi tidak seperti itulah masalah, kusut kan. Harusnya gimana, diemin, ambil kaleng baru, pas ujung terakhir di layangan yang putus tadi diikat, digulung. Kusut enggak? Ya enggak dong, dari atas turun kita naikin lagi, tarik lagi. Itu cara menyelesaikan masalah. Enggak kusut kan? Udah selesai, benang yang kaleng tadi dibuang, belum, enggak ada yang kusut. Layangan doang yang masalah. Nah, itu cara menyelesaikan masalah. Diruntut dulu dari atas bawah. Nah, itu tadi proses masalah tadi. Jadi kronologis suatu problem masalah itu bagaimana? Ya, konsep berpikir kronologis. Oke. Memberikan pemecahan masalah atau memberi solusi yang baik jalan tengahnya. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi uraian waktu. Itu tadi. Makanya bila cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu. Nah, rekonstruksi, mempraktekkan, memperagakan rekonstruksi itu. Tadi yang saya bilang layangan, putus ditarik, ambil kaleng lagi, dia digulung. Itu kronologi, rekonstruksinya diulang. Bagaimana kamu main layangan bisa putus? Pertama saya ini layangan diturunkan, ini selesai, ini saya tarik putus, ini gulung lagi. Nah itu rekonstruksi diulang apa yang terjadi tadi. Jadi kita harus mengulang. Yaitu cara berpikir yang kronologis. Oke, saya berharap kalian nanti akan mengetahui. Kemudian tadi yang saya bilang ya, cara berpikir kronologis. Tahu ya berpikir kronologis. Kronologis yaitu urutan-urutannya. Ya, oke. Setelah itu kita akan cara berpikir diakronim, ya. Secara etimologis diakronim berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia punya arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi tadi ya dianya diakronis tadi. Diakronis itu dia itu punya arti melintas, melampaui atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi waktu melampaui, waktu melalui, ya. Ya, waktu melintasi, kilas balik, nah tadi ya, kilas peristiwa, itu namanya diakronik, berpikir diakronik. Oke, jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau terjadi sebagaimana yang telah kita ketahui secara merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa terjadi dibatasi oleh waktu tadi. Mungkin ini saya memberikan materi langsung saja ke ini. Untuk next week saya akan mengajarkan yaitu dengan menggunakan PowerPoint saja. Ada PowerPoint. Next week saya akan menggunakan PowerPoint. Bagaimana kamu untuk ini? Itu ya, minggu yang akan datang. Jadi saya hanya kamu pengen tahu supaya cara berkonsep dari pengertian sejarah, terus kemudian konsep manusia, konsep berpikir manusia, konsep manusia, ruang dan waktu. Terus kemudian cara berpikir kronis dan kemudian cara berpikir diakronik. Ingat, tugas kamu nanti yaitu meringkas dari 3 bagian ya. Dari tadi awalnya. Pengertian sejarah. What the meaning is sejarah.
Ya, apa itu sejarah? Kemudian apa disebut dengan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah? Kamu ringkas saja apa itu. Kemudian bagaimana disebut dengan cara berpikir kronologis, kemudian cara berpikir diakronik. Tugasnya nggak banyak, hanya itu aja. Gampang toh? Tidak usah ini dikerjain di kertas, foto kirim aja melalui WA ke saya. Ya, nanti tanya ke wali kelasnya, WA saya. Ya, nanti insya Allah akan dikasih tahu. Ini yang saya indikan pada kalian supaya kalian nanti lebih aktif dalam belajar. Ingat ya, sama saya belajar berkarakter selalu berpositif thinking dalam berpikir selalu positif. Jadi hari ini saya nggak banyak-banyak ngasihnya, cuman tadi ada 4: pengertian sejarah manusia, pengertian manusia, ruang dan waktu, kemudian cara berpikir kronologis dan cara berpikir diakronik. Gampang lah, dikit, tapi bukan dikit itu. Diakronik adalah waktu melintasi waktu, tidak, harus dijabarkan lah, ya, jabarkan, ya, pakai bahasa-bahasa yang bagus lah. Oke, oke. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti bisa langsung di bawah tugasnya, Pak saya mau nanya A, B, C, D, ya, bisa nanti. Dan kamu juga bisa menggunakan cari bukunya, banyak bukunya, yaitu ini Sejarah Indonesia. Kamu nanti lihat di YouTube atau di Google Sejarah Indonesia, ya. Nah, untuk SMA SMK kelas 10, ingat sejarah Indonesia. Nanti kamu klik, bisa kamu download. Gampang loh, nanti halaman berapa akan ketahuan. Mudah kan? Mungkin kali ini cukup aja dulu ya. Kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa sholat, taati perintah-perintah kedua orang tua. Ya, tidak boleh membangkang, nanti dosa. Ya, pesan saya seperti itu. Ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu dengan sesuai keyakinan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada tutur kata saya salah, kurang sopan dan sebagainya, saya minta maaf. Dan pesan saya, jangan dewakan HP. HP itu kalau nggak perlu ditaruh, ya, supaya awet, ya, gitu. Dan jangan lupa ibadah yang rutin. Taati, hormati, hargai kedua orang tua kalian atau siapa yang lebih tua dari kalian di rumah kalian. Ya, ingat kalian harus rajin. Pesan saya begitu. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.